pertengahan sampai akhir ya Bapa. Firman Kau sendiri yang berkarya di tempat ini ya Bapa, melawan hati, jiwa, dan roh kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapakku, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu ya Bapa, di nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berdiri, kita akan mulai kita akan pujikan Tuhan di terima kasih.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selamat dulu. Kalau saat ini kita boleh ada, kita percaya semua karena anugerah dan kebaikan. Kita akan pujikan masuk gerbangnya, bersyukur. Haleluya.
Dia yang sanggup menanggung setiap keberatan hidup kita. Kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan satu-satunya Engkau yang kuandalkan. Haleluya. Setia waktu
hidup yang kami jalani ini, bahwa Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang perkasa, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau sandaran hidup kami. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Sungguh menyenangkan kami ada di hadirat-Mu. Kami mendekat kepada-Mu. Engkau mendekat kepada kami, ya Tuhan. Kami rasakan kami ada bersama dengan Engkau, Yesus Tuhan, dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa. Kesempatan berharga pula kami mau dengar pemberitaan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, lewat hamba-Mu yang Engkau tugaskan untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu. Berkatilah kami umat-Mu yang mendengar, yang menyambut, juga berkati kami untuk melaksanakan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hadirat-Mu saja Tuhan, Roh Kudus, ada atas ibadah kami, atas pemberitaan firman-Mu. Kuasai kami oleh roh sukacita, roh damai sejahtera, roh yang senang menyambut akan firman-Mu. Terpuji Tuhan, kami mau duduk dengan tenang, perhatian penuh kepada-Mu. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu yang Engkau tugaskan. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai umat yang beriman, kehidupan kita tak terpisah dengan Tuhan. Kehidupan iman adalah kehidupan bersama dengan Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan lewat beberapa lagu pujian yang kita naikkan bersama-sama kepada Tuhan. Lewat nyanyian tersebut kita dapat merasakan bahwa Tuhan yang sudah berfirman selama kita menjadi umat percaya, maka Tuhan tetap sama. Dia menyatakan bahwa Dia Tuhan yang baik untuk umat yang percaya kepadanya. Bukan saja yang percaya, kepada yang tidak percaya juga Tuhan tetap sama. Dia mau baik juga kepada mereka yang belum percaya kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lagu-lagu pujian yang kita naikkan, saya rasakan kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan mendekat kepada kita. Itulah sebabnya tidak saja dalam perhimpunan ibadah, tetapi dalam seluruh perjalanan hidup kita, maka hidup kita persembahkan sebagai umat yang senantiasa memuliakan dan membesarkan Tuhan dalam seluruh aktivitas dalam hidup yang kita jalani. Puji Tuhan, kita diberkati Tuhan lewat nyanyian pujian, ya, penyembahan kita, ya, kepadanya. Puji Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan firman kita sebagaimana minggu-minggu yang lalu kita belum selesai dengan 1 Tesalonika pasal 1. Kita sekarang kita sudah melihat pasal ayat 8, 1 Tesalonika pasal 1 tentang firman itu bergema. Kemudian yang lalu iman yang tersiar, dan sekarang kita melihat ayat yang ke-9. Kita baca saja satu ayat yang ke-9, 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-9. Bersama-sama kita baca 2, 3. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami
membaca bagian firman Tuhan ini, kita memperhatikan Tuhan pakai Rasul Paulus menyampaikan firman berkenaan dengan keberadaan umat beriman yang ada di Tesalonika. Ayat 9 ini, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut. Mereka itu orang banyak yang menyaksikan kehidupan iman orang Tesalonika. Orang Tesalonika yang sudah percaya, maka kehidupan percaya, kehidupan iman mereka menjadi kesaksian. Orang bercerita, orang bersaksi tentang kehidupan iman mereka sebagai jemaat yang ada di kota Tesalonika di Yunani bagian utara. Dikatakan di sini bagaimana kami di sini adalah Rasul Paulus dan para pemberita firman. Kamu sambut. Jadi bagaimana mereka sebagai orang yang tadinya belum beriman, kemudian beriman, maka dalam proses beriman mereka menyambut Rasul Paulus. Tentu menyambut Rasul Paulus dalam arti Paulus memberitakan firman, Paulus memberitakan Injil, Paulus memberitakan kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di sini bagaimana kami Rasul Paulus dalam tugas pemberitaan firman, pemberitaan Injil, kamu sekarang jadi jemaat dan umat beriman, sambut atau menerima apa yang diberitakan, yaitu firman Tuhan. Dan dengan mereka menyambut firman, menyambut Injil, menyambut Yesus, akibatnya selanjutnya, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Dulu mereka punya kepercayaan kepada berhala, tapi dengan datangnya Rasul Paulus yang memberitakan Injil, memberitakan firman, memberitakan Yesus, maka sekarang mereka berubah, yaitu apa? Berbalik atau tinggalkan berhala dan kemudian datang kepada Allah. Selanjutnya dijelaskan di sini, ya, kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Tinggalkan kehidupan kepercayaan kepada berhala. Sekarang mereka nyatakan kepercayaan mereka kepada Allah. Mereka datang kepada Allah dan mereka persembahkan hidup mereka untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Sehingga menjadi judul pemberitaan firman Allah, yaitu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Atau saya lebih persingkat, jemaat melayani Allah yang hidup dan yang benar. Yang namanya jemaat, yang namanya umat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah umat yang melayani Allah yang hidup dan Allah yang benar itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingat bagaimana Rasul Paulus dalam perjalanan pekabaran Injil dikenal ada 4 tahap perjalanan Rasul Paulus. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 13 sampai pasal terakhir, pasal 28. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dalam pelayanan pemberitaan Injil, ya, tahap pertama, kemudian dikenal tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap keempat.
Bapak Ibu Saudara, saya ambil saja dalam tahap kedua, maka kemudian Rasul Paulus hadir di Tesalonika, gitu ya, dan kemudian memberitakan Injil di sana, ya, sekitar tahun 50-an, ya, Masehi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pekabaran Injil daripada Rasul Paulus mengalami kenyataan, ada kesaksian hidup umat yang beriman. Mereka belum sempurna, itulah sebabnya Tuhan pakai Paulus mengirim surat, mengirim firman supaya kehidupan iman mereka semakin bertambah, kerohanian mereka semakin maju, mereka semakin mengenal Tuhan, mengenal Yesus, memahami firman-Nya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian datang kepada satu tahap kesaksian. Orang bersaksi melihat kenyataan hidup mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan dalam kesaksian itu maka mereka melihat ada perubahan hidup daripada mereka yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya ambil satu gambaran, mungkin pernah saya juga angkat hal ini dalam Kisah Rasul pasal 17. Di sana kita dapat belajar bagaimana Rasul Paulus tiba di kota Athena, yaitu Yunani bagian selatan. Sekarang ini kota besar namanya kota Athena, sekarang juga kota besar. Mungkin kalau tidak salah ibu kotanya kata Yunani. Dalam ayatnya yang ke-22 dan seterusnya, bagaimana Rasul Paulus tiba di kota itu. Dan dia melihat keliling kota, dia melihat perkembangan kota, dan dia melihat juga kehidupan percaya dari orang kota di kota tersebut, yaitu kepercayaan bukan kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi ada kepercayaan yang ada pada mereka. Kemudian Paulus menjelaskan lebih jauh bahwa kepercayaanmu yang belum jelas itu, sekarang saya menyampaikan satu kepercayaan yang jelas untuk bisa dipahami oleh mereka. Untuk itu kita mau membaca, saya mau membaca bagian firman itu untuk menjadi perhatian kita. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 mulai. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, jadi ini gedung pertemuan, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Jadi ada satu kepercayaan di kota Athena itu, sehingga mereka beribadah, mempersembahkan hidup mereka kepada dewa-dewa. Terkenallah Yunani dengan dewanya yang digambarkan dengan patung-patungnya itu. Selanjutnya ayat 23, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu. Oh, Paulus melihat barang-barang pujaan, yaitu ya patung-patung dewa-dewa tersebut. Aku menjumpai, Paulus menjumpai juga sebuah mezbah. Ya, umumnya mezbah dari batu ya yang disusun kemudian menjadi tempat untuk menyatakan ibadah. Sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Oh, ada tulisan kepada Allah atau kepada ilah atau kepada dewa, itu maksudnya, yang tidak dikenal. Itulah yang akan kuberitakan kepada kamu.
Jadi dalam kepercayaan mereka ada yang mereka tidak pahami tentang Allah mereka. Nah, Paulus berkata, apa yang kamu belum kenali itu, maka aku, Paulus, akan memperkenalkan kepada mereka. Ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Paulus sampaikan bahwa Allah yang dikenal, dipahami oleh Rasul Paulus, dialah yang menjadikan bumi dan segala isinya. Dan dia Tuhan dari bumi dan segala isinya, artinya Tuhan, dia yang maha kuasa, dia yang berkuasa atas langit dan bumi. Kemudian Paulus jelaskan lebih jauh, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Pada waktu itu benda-benda berhala, kepercayaan mereka ada dalam kuil-kuil atau rumah tempat mereka beribadah. Paulus berkata, Tuhan yang menciptakan tidak diam atau tidak dibatasi kuasanya, karena di atas dikatakan dia Tuhan atas langit, atas bumi dan langit, maka dia tidak dapat dibatasi dalam suatu ruangan saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini Paulus perkenalkan bahwa Allah yang dikenal oleh Paulus, Tuhan yang dikenal adalah Tuhan yang berkuasa itu. Ayat 25. Dan yang juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah dia ada kekurangan apa-apa, perlu dibantu. Maksudnya dalam kuil-kuil itu banyak berhala, banyak patung yang harus diladeni, harus dibersihkan dan lain sebagainya sesuai aturan yang ada pada kuil-kuil tersebut. Nah, Tuhan menyatakan, oh, dia tidak seperti itu, seolah-olah dia Tuhan yang berkekurangan, karena dialah yang memberi hidup, karena Tuhanlah yang memberi hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dia Tuhan pencipta. Sekarang Paulus sampaikan dia Tuhan yang memberi hidup, dia Tuhan yang memberi nafas. Itulah sebabnya kalau kita hidup, kita bernafas, kita tahu firman, kita tahu Tuhan, maka kita berkata, terima kasih Tuhan, saya ada hidup, ini hidup daripada ada nafas. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus menjelaskan Tuhan tidak saja pencipta, tetapi Tuhan yang pemberi nafas dan juga pemberi segala sesuatu yang ada pada manusia. Itu berarti Tuhan pemilik dari alam semesta, langit bumi laut segala isinya kepada manusia. Kemudian Tuhan yang memberikan hidup, memberikan nafas, dan memberikan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi apa yang ada pada kita itu semua datang dari Tuhan. Boleh katakan amin? Ini pemahaman kita kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh Paulus, yang belum terbuka, belum dipahami oleh mereka yang waktu itu di kota Athena tersebut. Bapak Ibu Saudara, kita lanjut ayat 26. Dari satu orang saja, maksudnya Adam, ia Tuhan telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Dari satu orang, dari Adam itulah, maka kemudian Hawa, dan akhirnya
ya akan umat manusia sampai kepada dewasa ini. Dan Tuhan Rasul Paulus menyampaikan bahwa Tuhan yang dia kenal adalah Tuhan yang menentukan musim, batas-batas kediaman. Itu berarti ada aturan dalam alam ini. Batas-batas kediaman itu berarti juga ada aturan dalam kehidupan yang kita jalani, misalnya bernegara atau musim-musim cuaca yang silih berganti itu. Dan juga ada batas-batas kediaman, itu berarti ada aturan di dalamnya. Jadi Tuhanlah yang menghadirkan bahwa ada aturan. Tuhan yang perlu bagi manusia yang Tuhan jadikan itu. Kemudian ayat 27, supaya mereka mencari Dia, mencari Tuhan, dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Supaya melalui pemberitaan, melalui firman yang adalah ketentuan Tuhan, supaya orang mau terbuka hati untuk cari, untuk memahami akan hal itu. Mudah-mudahan dapat menjamah, dapat memegang, dapat menemukan Dia, menemukan Tuhan melalui firman yang diberitakan. Kemudian walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing, Tuhan menyatakan melalui Rasul Paulus, Dia Tuhan pencipta, Dia Tuhan pemberi hidup, Dia Tuhan yang memberi batas-batas ketentuan-ketentuan dalam hidup ini. Nah, dengan itu Tuhan mau supaya manusia mengenal Dia, percaya kepadanya. Dan dikatakan walaupun Dia tidak jauh, artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan pencipta yang tadinya tidak dikenal itu tentu terasa begitu jauh. Tetapi setelah mengenal, memahami firman-Nya, walaupun belum semuanya dipahami firman itu, tetapi lewat pengenalan, pengertian yang Tuhan beri melalui firman-Nya, maka orang-orang akhirnya menemukan akan Tuhan melalui firman itu. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 28 berkata, sebab di dalam Dia kita hidup. Di dalam Tuhan, dalam Yesus Kristus itu kita hidup, kita bergerak, kita ada. Puji Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yang Rasul Paulus sampaikan bahwa Dia tidak saja yang membuat ketentuan-ketentuan, tetapi juga Dia adalah di dalam Dia kita hidup, di dalam Dia kita bergerak, di dalam Tuhan kita ada. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sehingga pengenalan akan Tuhan bahwa tidak saja untuk dipahami, tetapi juga untuk dapat dirasakan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita beraktivitas. Itu berarti kita dapat merasakan bahwa ada Tuhan dalam semua aktivitas dalam hidup kita. Yang artinya kita adalah manusia yang terbatas, bersifat fana, tetapi Tuhan bersifat baka atau sifat kekal. Terpuji akan Tuhan, Dialah ya, di dalam Dia kita hidup. Berarti hidup yang ada, maka Dialah yang menopang, Dialah yang memberi energi sehingga kita dapat bergerak, beraktivitas, bekerja, dan seterusnya. Terpuji-puji akan Tuhan kita.
Selanjutnya, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Orang Athena terkenal dengan para pujangga, para filsuf, para orang pintar. Sebab kita ini adalah keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah atau berasal dari Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi atau keadaan kealahan sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Nah, Tuhan yang diperkenalkan oleh Rasul Paulus jangan dipahami seperti orang Athena waktu itu. Dalam kuil-kuil mereka ada berbagai benda, kemudian dijadikan sembahan, menjadi berhala. Apakah itu emas, apakah itu perak, apakah itu batu, atau hasil-hasil kesenian keahlian manusia di dalam kuil-kuil tersebut. Maka Tuhan tidak seperti itu, sudah dijelaskan tadi di atas. Ya, puji Tuhan. Kemudian ayat 30, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Zaman kebodohan yaitu zaman dalam kepercayaan seperti orang Athena tersebut. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Harus bertobat, harus percaya. Markus 1 ayat 15, Yesus memberitakan Injil, kemudian Yesus berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi bertobat dan percaya merupakan satu kesatuan yang suka digambarkan seperti selembar uang yang mempunyai dua sisi. Sisi yang satu bertobat, sisi yang sebelahnya adalah percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tak terpisahkan. Ayat 31, karena Ia, Tuhan, telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia, Tuhan, dengan adil dan akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi Paulus sampaikan pada ujungnya akan manusia dihakimi. Dan siapakah yang akan menghakimi itu? Yaitu Dia yang bangkit dari antara orang mati. Siapakah itu? Berulang kali kita sudah belajar. Itulah Yesus yang disalibkan, kemudian dikuburkan. Setelah 3 hari Dia bangkit dari kematian tersebut. Maka Dialah yang akan menghakimi manusia. Artinya Paulus sudah menyampaikan kabar baik, firman yang baik untuk manusia, tentang Tuhan, tentang Yesus, tentang Allah yang perlu mereka percaya. Dan mereka perlu bertobat. Itu berarti mengakui diri salah dan mengakui Tuhan baik, Tuhan benar. Terpuji akan Tuhan, sehingga pada waktunya jika dihakimi, maka Bapak Ibu Saudara, Dia terhisap kepada orang-orang di pihak Tuhan. Puji Tuhan. Saya lanjut saja, atau sudah cukup sampai di situ. Ayat selanjutnya saudara bisa baca bahwa ada yang menolak berita daripada Paulus, ada yang tidak mau percaya, tetapi ada yang lain mau percaya. Akhirnya mereka menjadi umat yang beriman di Athena. Gambaran tentang Paulus menyampaikan firman di Athena, kita kembali kepada 1 Tesalonika tadi. Maka dalam kitab 1 Tesalonika tadi, kita membaca dalam pasal 1 ayat yang ke-9, kemudian menjadi judul, yaitu
jemaat melayani Allah yang hidup dan yang benar. Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin mereka tadinya melayani berhala, ikut maunya kepercayaan itu, tetapi sekarang mereka berubah melayani akan Allah yang hidup dan yang benar itu. Berarti ada sesuatu yang sudah terjadi di dalam pribadi-pribadi mereka. Hati mereka berubah, pikiran mereka berubah, sehingga mereka tadinya memberi diri kepada berhala atau kepercayaan yang lain, sekarang memberi diri kepada Allah, kepada Yesus Kristus Tuhan tersebut untuk melayani Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa bisa berubah? Mengapa bisa mengalami perubahan? Bapak Ibu Saudara, kita tahu ayat yang sangat terkenal, Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya akan Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17 dijelaskan bahwa percaya Yesus selamat. Itu artinya hidup yang kekal, itulah hidup yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, jemaat di Tesalonika tadinya belum mengenal Tuhan, tetapi firman Tuhan diberitakan bahwa Allah mengasihi mereka. Allah mau hadirkan kebaikan kepada mereka, maka Allah memberi Yesus kepada mereka. Yesus menjadi utusan Allah sebagai manusia yang dilahirkan, tetapi sebagai Tuhan, Dia itulah Tuhan yang Maha Kuasa itu. Tetapi sebagai manusia yang dilahirkan, maka Dialah utusan Allah untuk manusia. Jadi Allah memberi Yesus kepada manusia. Dikatakan anaknya yang tunggal. Bahasa anak yang tunggal yaitu apa? Satu-satunya yang Allah miliki. Itu berarti apa yang terbaik yang Allah punya, yang Allah miliki, itulah yang Allah berikan kepada manusia, supaya manusia mengalami akan berkat Tuhan, mereka diselamatkan. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, dalam kasih-Nya Allah memberi. Dan dalam Allah memberi itu berarti Allah melayani manusia. Sehingga datanglah firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah pikiranmu dan perasaanmu seperti apa yang ada pada Yesus Kristus. Apa pikiran, perasaan dari Yesus Kristus? Dia walaupun dalam rupa Allah, maka dia tidak anggap kesetaraan dengan Allah harus dipertahankan, tapi dia merendahkan dirinya menjadi manusia, menjadi hamba, kemudian taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi melalui Filipi tersebut, saya tidak sempat membaca, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita melihat bahwa Yesus mau merendahkan dirinya dan taat. Itu berarti taat, dia mau ikut apa maksud Tuhan. Dan ketaatan itu menunjukkan bahwa dia beri dirinya untuk melayani maksud Allah bagi manusia. Kemudian saya menutup pemberitaan firman dalam Yohanes pasal yang ke-15, maka Yesus menyatakan bahwa kiranya umatnya hidup dalam kasih-Nya,
hidup dalam kasih Tuhan itu adalah hidup seperti apa? Baik, kita baca Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-9 dan 10. Seperti bab Yohanes 15 ayat 9 dan 10, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Sebagaimana Bapa Allah mengasihi, maka demikian juga Yesus mengasihi. Maka Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, tinggallah di dalam kasih-Nya. Kemudian dijelaskan untuk tinggal dalam kasih-Nya yaitu apa? Menurut perintah-Nya. Jadi seorang yang mengasihi, merasakan kasih Tuhan dan mau hidup dalam kasih Tuhan, maka dia mau menurut kepada Tuhan. Dan mereka yang menurut kepada Tuhan dicontohkan di sini, sebagaimana aku menurut kepada Bapa. Yaitu sebagaimana Yesus menurut kepada Bapa, maka biarlah juga umatnya menurut kepada Bapa yang ada di dalam surga. Dari beberapa ayat yang saya sampaikan secara singkat, melayani Allah yang hidup dan yang benar, belajar daripada Yesus yang menyatakan kasih Allah kepada manusia. Yesus menyatakan kasih itu melalui penurutannya, melalui ketaatannya kepada Tuhan. Maka Tuhan menyampaikan supaya kita juga yang merasakan kasih Tuhan. Maka kasih Tuhan itu yang menggerakkan kita untuk apa? Untuk kita menurut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kembali dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-9 tadi, yaitu jemaat melayani Allah yang hidup dan benar. Kata melayani itu dalam pengertian kuno diambil pekerjaan seorang hamba atau pekerjaan seorang budak kepada majikannya. Itu kata awalnya. Tetapi saya tidak seperti itu. Itu baik pemahaman itu. Itu Alkitab juga ambil. Tetapi yang saya pahami lebih jauh, Bapak Ibu Saudara, maka karena jemaat merasa kasih Tuhan, maka dalam kasih itu dia berdiri untuk melayani Tuhan. Sehingga karena kasih maka dia melayani, karena kasih maka dia mau menurut kepada Tuhan. Kalau bahasa hamba dulu bisa bukan karena kasih, tetapi karena hukum yang berlaku maka dia lakukan itu. Tetapi di sini karena sudah merasakan kasih Tuhan, maka dia berdiri untuk melayani Tuhan, untuk menurut kepada Tuhan. Karena kasihnya, karena dia sudah merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Jemaat Tesalonika dulunya belum merasakan kasih Tuhan, mereka belum percaya. Tetapi dengar berita firman tentang kasih Tuhan, tentang kasih Yesus, maka akhirnya mereka rasakan, mereka mengerti, oh baik Tuhan, baik Yesus atas hidup mereka. Sehingga mereka menyatakan berbalik. Itu berarti bertobat. Saya cepat aja berbalik dari berhala atau tinggalkan berhala, itu berarti bertobat. Dan kemudian melayani Allah, itu berarti dia percaya penuh kepada Allah, dan dalam kasihnya dia berdiri untuk ikut Tuhan.
Tuhan tolong kita semua. Kiranya Tuhan Roh Kudus membawa kita semua semakin merasakan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Karena kasih-Nya maka kita melayani Tuhan. Apalagi Tuhan yang kita layani, Tuhan yang hidup. Yang tadi berkata Tuhan yang perkasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menjadi sandaran atau menjadi iman yang kita beriman kepadanya, terpuji-puji yang akan Tuhan kita ya kekal selama-lamanya. Itulah sebabnya sekali kita beri diri untuk layani Tuhan, kita mau tetap beri diri kita layani Tuhan sepanjang hidup yang Tuhan berikan. Sebab kasih-Nya tak terbalas sepanjang hidup kita untuk kita nyatakan kasih Tuhan, maka tak terbalas kasih Tuhan. Tetapi dengan kita melayani Tuhan, Tuhan menyatakan, aku Tuhan yang hidup. Aku bukan Tuhan yang tidak punya mata, aku Tuhan yang punya mata yang melihat. Aku Tuhan yang punya telinga yang mendengar. Dan aku punya mulut, Tuhan yang mau mengarahkan, menuntun akan bangga hidup kita. Tuhan yang hidup adalah Dia, Tuhan yang punya tangan, Tuhan yang berkuasa. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tetapi Dia juga adalah Tuhan yang benar. Kepadanya kita perlu menurut yang benar. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, berdoa, menyambut, menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan ke satu nyanyian. Haleluya. Haleluya. Ya sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib. Haleluya, terpuji-puji Tuhan kita selama-lamanya. Haleluya. Yeah.
menopang pemerintah untuk kebaikan negara dan kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa Sorga, terpuji Engkau selama-lamanya. Kami serahkan setiap pribadi kami, keluarga kami, baik jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir. Engkau Yesus Gembala kami, Gembala agung kami, Gembala yang baik bagi kami semua. Kami percaya Engkau memimpin dan memelihara kami semua. Tuhan, saat sejenak kami mau mengangkat tangan kanan kami. Ada permohonan khusus, nyatakanlah itu kepada Tuhan. Mungkin saudara hanya berkata satu kalimat, mungkin dua kalimat. Nyatakan itu secara pribadi kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Terpuji Engkau selamanya. Kami percaya uluran tangan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami selalu serahkan diri kami setiap hari dalam hidup ini. Pimpinlah kami dari kebenaran datang kebenaran. Pimpin kami dari iman datang iman. Pimpin kami sampai yang sempurna dari Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Terimalah uluran tangan Yesus dalam hidupmu sehari-hari. Sambutlah anugerahnya, berkat pertolongan demi Allah Bapa surga, cinta kasih Yesus Juru Selamat, pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari, sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan membawa persembahan kita